eh, masukan, pertanyaan, pernyataan dari teman-teman tuh bagian dari bagaimana cara kita bisa memberikan tambahan informasi kepada yang lainnya. Dan ini menjadi nilai tambah, nilai harian tambahan kepada teman-teman sekalian. Sehingga kalau UTS UAS-nya itu tidak begitu bagus, maka bisa diubah dengan partisipasi dalam perkuliahan kita setiap hari. Begitu maksud saya. Sehingga kalau teman-teman tidak pernah berpartisipasi apapun, maka nilai hariannya tidak ada sama sekali. Makanya kenapa semua kelompok saya minta untuk membuat review terhadap semua tema itu supaya sejak awal belajar tentang tema itu. Ya kan? Memang kita harus memaksa diri untuk membaca, teman-teman sekalian. Dan kekuatan kita itu ya di membaca, kekuatan kita itu. Fakultas kita itu bukan ilmu kita itu bukan ilmu sebagaimana ilmu-ilmu yang punya profesi. Lulus langsung jadi apa gitu loh. Seorang dokter lulus kedokteran lulus jadi dokter, psikologi lulus jadi psikolog, fakultas hukum yang profesi bisa langsung jadi advokat, bisa jadi langsung naik notar. Kita nggak punya itu. Kekuatan kita ya di literasi. Ya, kemampuan menyampaikan gagasan, baik lisan maupun tulisan, itu yang sangat mudah membuat kita mudah terserap di dunia pekerjaan. Minggu yang lalu, fakultas itu menyelenggarakan family gathering, temu alumni se-Jabodetabek di Jakarta sana. Dan hampir semua alumni-alumni itu menceritakan pengalaman mereka ketika di dunia pekerjaan. Mereka selalu mengatakan bahwa, dan saya tahu betul teman-teman yang sukses di Jakarta itu adalah teman-teman yang tidak hanya mengandalkan kesarjanaannya dengan sertifikat sarjana, ijazah, tetapi mereka adalah teman-teman yang sejak awal punya kemampuan komunikasi yang bagus, kepercayaan diri yang luar biasa, aktif di organisasi dan sebagainya. Nah, kalau kita cuma mengandalkan ijazah, ya kita akan ilmu kita itu bisa dipelajari oleh teman-teman kedokteran, teman-teman psikologi, teman-teman politik. Tapi kan kita nggak bisa mempelajari kedokteran. Kita nggak bisa aja mempelajari kedokteran, tapi kan kita nggak punya hak untuk merawat seorang pasien. Tapi seorang dokter bisa saja dia punya kemampuan bahasa yang bagus, bisa jadi penulis, bisa jadi penyair. Tapi kita nggak bisa jadi dokter. Nah, itu yang membuat teman-teman harus 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 memaksa diri untuk punya literasi yang bagus. Jika tidak, maka modus mengadap kalian sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya hanya sekedar hidup, tapi tidak bereksistensi dalam keberadaan itu, tidak menemukan apapun itu. Makanya kami mohon teman-teman yang lain bisa memberikan informasinya terkait bacaan yang kalian serap dalam memahami tema-tema yang kita diskusikan. Oke, monggo, kalian silakan Alvina. Yang lain kalau bisa, Bu, aktif kameranya gitu loh. Di sini kami sebagai kelompok 5 akan mempresentasikan tentang feminisme dan dinamikanya dengan anggota kelompok Alvina Yustianingrum, Zevia Putri Nuridayah, dan Dia Berta Marcella. Akan dilanjutkan dengan penjelasan teman saya. Dimulai dengan definisi dari feminisme. Feminisme merupakan sebuah paham atau gerakan perempuan yang menuntut emansipasinya atau kesetaraan haknya dengan kaum laki-laki. Next. Kemudian ada feminisme pengertian feminisme menurut para ahli.
Yang pertama ada Meg Yumin. Beliau berpendapat bahwa feminisme merupakan sebuah ideologi pembebasan, sebab beliau yakin bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelamin. Yang kedua ada Mensur Faki, yang berpendapat bahwasanya feminisme merupakan gerakan dan kesadaran perempuan, sebab pada dasarnya mereka ditindas dan dieksploitasi. Lalu ada kamus ideologi politik, yakni sekumpulan gagasan atau tanggapan mengenai ketidakadilan dalam diri perempuan yang merasa hak-hak untuk lebih diprioritaskan. Kemudian ada filsuf dari feminisme. Yang pertama ada Simone de Beauvoir. Beauvoir merupakan tokoh feminisme ternama yang hidup pada abad ke-20. Hal yang mempengaruhi pemikiran Simone de Beauvoir adalah beliau hidup berdasarkan nilai, prinsip, dan pemikiran filosofisnya yang berdasarkan kehidupan yang mempengaruhi kembali pikirannya. Baginya, perempuan harus diberikan kebebasan yang sama dengan kaum laki-laki. Namun, bukan berarti perempuan dan kaum laki-laki merupakan individu yang sama. Yang kedua ada Isaiah Berlin, yakni tokoh feminisme yang hidup pada abad ke-19. Hal-hal yang mempengaruhi pemikirannya yakni sains politik, teori politik, pembebasan intelektual, konsep kebebasan, dan pandangan dunia akan kebebasan dari kacamata politik. Selanjutnya adalah permasalahan di zaman itu yang menjadi perhatian filsuf. Yang pertama adalah Simone de Beauvoir. Sejak dulu laki-laki selalu diberikan kebebasan dalam menentukan nasibnya dan memilih jalan hidupnya, sedangkan perempuan hanya memiliki pilihan terbatas, bahkan terkadang hidupnya dipilihkan oleh orang lain. Yang kedua adalah Isaiah Berlin, terdapat filosofis yang menolak konsep kebebasan perempuan, serta tidak memberikan batasan struktural dari pilihan-pilihan perempuan. Karya yang dihasilkan filsuf yang pertama adalah Simone de Beauvoir. Karyanya adalah Le Deuxième Sexe atau The Second Sex pada tahun 1949, menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki adalah makhluk yang berbeda. Namun seluruh pandangan terhadap dunia nampaknya selalu diceritakan dalam sudut pandang laki-laki. Yang kedua adalah Isaiah Berlin, karyanya adalah Two Concepts of Liberty pada tahun 1958. Buku ini berkontribusi besar dalam pandangan dunia akan kebebasan dari kacamata politik. Karya yang kedua adalah Four Essays on Liberty pada tahun 1969 yang mengemukakan bahwa terdapat dua macam kebebasan, yakni kebebasan positif dan kebebasan negatif. Berikut ini adalah identifikasi kata kunci yang tadi udah dibahas. Ada feminisme sendiri, yaitu gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. Ada kebebasan atau lepas, sama sekali tidak terhalang. Ada gender, yang berarti jenis kelamin. Ada batasan, yaitu sesuatu yang menjadi perhinggaan. Pemikiran Beauvoir sangat berpengaruh pada zaman sekarang maupun masa yang akan datang dalam ilmu budaya. Di dalam lingkungan yang masih mengagungkan laki-laki dalam segala bidang, kesetaraan gender tentunya akan mengubah kebudayaan dan sejarah peradaban manusia. Perempuan akan memiliki derajat yang sama tingginya dengan lelaki, sehingga tidak ada ketimpangan antar laki-laki dan perempuan. Pekerjaan rumah tangga bukan hanya akan dibebankan oleh perempuan saja, namun laki-laki juga memiliki kewajiban yang sama. Begitu pula dengan pekerjaan zaman sekarang yang masih banyak lowongan pekerjaan yang memandang bahwa laki-laki superior daripada perempuan. Sehingga dengan adanya kesetaraan gender akan membantu perempuan mempermudah mencari pekerjaan. Lalu di zaman yang kebanyakan masyarakatnya masih menggunakan
Di zaman yang masyarakatnya masih mengagungkan lelaki dan berpikir bahwa laki-laki lebih superior daripada perempuan, kami akan lebih mengagungkan suara perempuan yang membutuhkan validasi akan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak ada ketimpangan kebebasan berpendapat dan berekspresi harus didapatkan oleh perempuan, bukan hanya lelaki. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami ambil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang dipahami, dipersilahkan teman-teman untuk belajar lebih giat lagi. Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Dicatat ya Mbak Alvina ya, nanti dikirim ke saya nama-nama yang tapi sudah saya rekam kok di sini yang tanya siapa. Oh iya Pak, Ini bisa ditutup juga nggak apa-apa. baik. Share materinya ditutup nggak apa-apa. Nah. Oke, monggo. Ayo, monggo. Halo Bapak, perkenalkan nama saya Ulin Hetul Kusna dengan NIM 1222174. Pertanyaan saya adalah, apabila feminisme menyatakan bahwa perempuan tertindas, lantas bagaimana dengan laki-laki kulit hitam, putih, miskin, maupun golongan lainnya yang juga tertindas? Apakah feminisme selalu tentang perempuan? Dan lantas di titik apa, di bawah bendera apa, laki-laki dan perempuan bisa bersatu melawan penindasan yang masing-masing mereka alami? Terima kasih. Baik Pak, mohon izin kami diskusikan terlebih Ya. dahulu untuk menjawabnya. Nggak perlu diskusi sebenarnya. Siapa yang tahu langsung jawab aja nggak apa-apa. Kan sharing gitu namanya. Feminisme itu kan bicara tentang persoalan ketidakadilan. Tapi ketidakadilan ini adalah ketidakadilan yang menimpa perempuan dan laki-laki sebenarnya. Jika awalnya memang perempuan, tapi di kemudian hari feminisme itu tidak hanya membicarakan tentang persoalan keadilan laki-laki perempuan, tapi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kalau terkait dengan persoalan warna kulit, kemudian agama, itu biasanya namanya rasisme. Kan gitu ya? Ya Pak. Nah, monggo, ini prolog awal aja. Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Uli. Jadi begini, feminisme kan lebih ke gender. Yang tadi kan yang disebutkan ada perbedaan ras, warna kulit, suku, ataupun agama. Jadi kalau feminisme ini sendiri membahasnya tentang seorang wanita yang ingin mendapatkan kesetaraan seperti laki-laki dari pekerjaan ataupun dari hak-hak yang wanita itu sendiri bisa melakukannya. Jadi untuk ras, kulit atau kulit itu sendiri bukan termasuk feminisme itu sendiri. Baik. Seperti yang disampaikan Bapak Lis tadi, Ya. itu termasuk rasisme, bukan feminisme. Baik Pak, terima kasih. Apakah menjawab, Saudari Uli? Lantas di titik apa, di bawah bendera apa, laki-laki dan perempuan bisa bersatu melawan penindasan yang masing-masing mereka alami? Di titik apa laki-laki perempuan bisa bersatu? Ini yang menarik. Karena sesungguhnya
Saya juga sering curiga, laki-laki perempuan tuh nggak mungkin bisa bersatu ya Mbak Uli ya. Iya, Pak. Mereka selalu, kalau kalian membaca tulisannya Nietzsche yang will to power di eksistensialisme, semua orang punya naluri untuk berkuasa dan selalu berusaha untuk mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Nah, kekuasaan itu tidak hanya berwujud pada kekuasaan politik di negara, tetapi kekuasaan itu bisa berwujud pada penguasaan-penguasaan pada bidang-bidang tertentu, baik di sektor domestik maupun di sektor publik, di keluarga misalnya, di organisasi misalnya. Apalagi jika menyangkut kepentingan diri dan orang lain, maka laki-laki akan melindungi kepentingannya sebagai laki-laki dan perempuan akan dianggap sebagai sesuatu yang berbeda. Nah, bagaimana mungkin kemudian bisa bersatu antara laki-laki perempuan ketika kepentingannya sama? Misalnya, kan menarik ini untuk dibicarakan. Jangan-jangan dunia ini memang isinya memang pertarungan yang, dan kemudian dalam pertarungan itu siapa yang memenangkan pertarungan antara kulit putih kulit hitam misalnya, antara laki-laki perempuan, antara suku bangsa tertentu dengan suku bangsa yang lain dan sebagainya. Nah, akhirnya muncullah konflik-konflik satu sama lain. Tetapi kan akhirnya orang kemudian menyadari, ada orang yang tidak menyadari sehingga tetap arogan dengan kebanggaannya dengan warna kulitnya, kebanggaan dengan jenis kelaminnya. Tapi kemudian orang menyadari bahwa situasi ini adalah situasi anomali, situasi yang buruk. Mengapa kita harus menempatkan orang lain di bawah kita, jenis kelamin yang berbeda di bawah kita, sehingga muncullah consciousness, muncullah kesadaran untuk bersatu, muncullah kesadaran untuk menempatkan segala sesuatu bahwa di atas warna kulit itu ada namanya nilai kemanusiaan, ya kan? Di atas agama ada namanya nilai kemanusiaan, kan begitu, sehingga muncullah global etik. Orang Islam, Katolik, Hindu, Buddha bisa bersatu karena ada kalimatun sama, ada nilai yang sama yang menyatukan itu. Apa itu nilai kemanusiaan? Orang kulit putih, orang kulit hitam, awalnya konflik karena kepentingan sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Suatu saat akhirnya punya kesadaran bahwa mengapa ini harus selalu berlanjut? Manusia itu kan sebenarnya kawan bagi manusia yang lain, bukan musuh bagi manusia yang lainnya itu. Sehingga muncullah konsistensi tadi, kesadaran terhadap apa yang disebut dengan global etik, etika global. Laki-laki perempuan awalnya konflik terus-menerus karena laki-laki selalu berusaha menguasai perempuan. Itu berabad-abad lamanya. Ya kan, berabad-abad lamanya sampai sekarang pun keinginan laki-laki menguasai perempuan masih selalu berlanjut. Meskipun gerakan feminisme sudah sangat lama disuarakan. Teman-teman bisa saksikan di ruang-ruang publik kita. Ya kan, selama ini meskipun kita menganggap laki-laki perempuan setara, tapi seringkali ada perilaku-perilaku yang tidak disadari, yang perilaku itu mencerminkan sikap yang misoginis. Misoginis itu adalah pelecehan terhadap perempuan dalam tanda kutip, baik pelecehan dalam bentuk verbal, non-verbal, psikologis maupun fisik dan sebagainya. Misalnya di sektor domestik, apalagi di sektor domestik itu laki-laki perempuan seringkali tidak setara. Misalnya ada pelajaran membaca menulis kita waktu SD itu. Ini Ibu Buti. Buti main bola, Ani menyapu, ayah pergi ke kantor, ibu memasak di dapur. Nah, dari cara membaca itu kelihatan bias gender nggak, teman-teman sekalian? Iya, Pak. Baru nyadar juga. Iya kan? Itu bias sebenarnya, tapi kita nggak sadar bahwa itu bias ya. Ini Iya. Ibu Buti. Buti main bola, Ani menyapu. Karena Buti itu laki-laki, maka dia harus keluar rumah. Harus bermain. Karena Ani itu perempuan, maka dia harus apa? Harus ada di rumah. Harus ada di rumah, menyapu, korah-korah, dan sebagainya. Ayah pergi ke kantor, ibu memasak di dapur. Nah, cara membaca itu kan akhirnya membentuk sebuah pemahaman bahwa laki-laki itu harus berada di sektor publik, perempuan harus berada di sektor domestik. Kerja laki-laki itu adalah kerja-kerja yang berhubungan dengan kerja-kerja yang terkait dengan banyak orang. Sementara perempuan kerjanya ya di kasur, sumur, dapur gitu kan.
kasur, sumur, dapur. Sehingga kalau orang Jawa ada istilah perempuan itu kerjanya hanya 3 M3 itu. Maca, masak, apa satunya? Mana? Mana? Maca, masak, mana? Maca itu berias, ya kan? Masak itu ya di dapur, mana itu di kasur. Sehingga kerja perempuan ya dapur, sumur, kasur gitu. Semuanya serba or. Itu domestifikasi seperti itu. Ya kan? Domestifikasi seperti itulah yang membuat kenapa kemudian habis uji sertifikasi. Doakan dulu. Ya. Nanti itu saya uji sertifikasi jam 8. Makanya saya 8 di Hotel Santika itu. Nah, makanya itu kan lambat laun orang punya kesadaran. Masa apakah betul kodrat perempuan itu di sektor domestik memasak? Kalau melahirkan iya, itu kodrati. Gitu. Tetapi memasak, berhias itu apa kerja itu kewajiban perempuan? Iya. Oh, laki-laki sekarang juga ada yang berhias. Gitu. Dan menariknya, kalau perempuan berhias, dia berhias tidak untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan siapa? Yang laki-laki terutama. Kepentingan laki-laki, dan itu suaminya, bukan suami orang lain kan, tapi suaminya. Kepentingan suaminya itu loh. Berarti kan kepentingannya untuk orang lain. Sama seperti ketika dia memasak, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan laki-laki. Nah, seperti itu. Sehingga itu bukan kodrat, itu konstruk, itu kebiasaan dalam masyarakat kita. Kebiasaan dalam masyarakat kita yang kemudian dianggap sebagai kodrat. Kalau perempuan yang nyapu. Padahal masa nyapu itu kodrat? Bekerja di sektor publik itu kodrat? Bukan, itu hanya peran sosial. Maka muncullah istilah gender dan istilah feminisme. Karena itu bisa tergantikan. Ya kan? Karena perempuan itu dari dulu hanya di penjara, dilokalisir ya, bukan dilokalisir dalam keluarga, maka perempuan tidak bisa punya akses pendidikan, nggak sekolah, nggak punya akses ekonomi, sehingga hampir dalam sejarah peradaban itu nggak ada perempuan yang jadi intelektual. Di sejarah peradaban perempuan menjadi tokoh ilmuwan itu kan tahun abad 19, abad 20 baru muncul, sebelumnya hampir nggak ada. Kenapa? Karena perempuan nggak punya akses pendidikan. Karena perempuan nggak ada orang terkaya di dunia adalah orang perempuan, nggak ada. Kenapa? Karena sejak lama perempuan tidak punya akses di bidang ekonomi. Nah, ketika perempuan diberi peran di bidang yang sama pada laki-laki, ternyata dia punya kemampuan yang sama. Maka Simone de Beauvoir mengatakan, yang dikutip oleh kelompoknya Alvina tadi, dalam bukunya The Second Sex, dia mengatakan bahwa andai kata perempuan itu diberikan peran sebagaimana laki-laki, maka perempuan bisa melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki. Benar nggak? Benar nggak seperti itu? Iya, Pak. Iya kan? Dulu karena laki-laki yang sekolah, laki-laki yang pintar. Perempuan, ya karena dia tidak punya pengetahuan, maka kerjanya di rumah saja. Tapi ketika perempuan punya pengetahuan, dan ternyata kemampuan intelektual dia seringkali melebihi laki-laki. Nah, berarti sesungguhnya pada titik ini, orang akhirnya punya kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan itu sesungguhnya adalah setara. Yang membuat tidak setara itu kan perspektif kita, mindset kita, kebudayaan kita, cara menafsirkan kita terhadap segala sesuatu. Misalnya, dalam bidang agama misalnya, kenapa ada pemahaman yang bias terhadap laki-laki perempuan? Seorang filsuf namanya Thomas Aquinas, dalam bukunya Summa Theologia, dia mengatakan bahwa dalam teori penciptaan pun sudah muncul sesuatu yang perspektif yang bias di situ, ya kan? Karena dalam teori penciptaan manusia, siapa manusia yang diciptakan pertama kali? Adam. Adam kan? Adam itu sebagai makhluk pertama. Sementara dalam bukunya itu Thomas Aquinas mengatakan tidak ada logika Tuhan menciptakan perempuan kecuali ketika Adam tidak meminta pada Tuhan, ya. Ya kan? Nah, sehingga logika itu kemudian dirawat sampai sekarang bahwa manusia the first class itu ya laki-laki. Perempuan tercipta karena doanya Nabi Adam, doanya laki-laki. Cara-cara menafsirkan seperti itu kan bias gender.
Berarti sehingga muncul pemahaman bahwa perempuan itu diciptakannya dalam rangka menemani laki-laki, menemani kesepiannya laki-laki itu. Benar nggak? Sampai sekarang masih muncul nggak? Masih Muncul. muncul. Ya mirip lagunya Ahmad Dhani. Hawa tercipta di dunia untuk menemani sang Adam. Lah, bahasanya kan menemani. Akhirnya menjadi objek pelengkap, bukan subjek utama. Nah, itu dalam teori penciptaan. Ya kan? Bahkan dalam kebudayaan kita, seluruh peradaban, kebudayaan itu sifatnya patriarki yang tadi saya sebutkan. Dalam kebudayaan Indonesia, Jawa misalnya, Jawa itu sangat patriarkal. Laki-laki itu yang utama. Warisan harus jatuh pada laki-laki. Apalagi laki-laki itu aktif, perempuan pasif. Ya kan? Kalau laki-lakinya lurah, perempuannya disebut bu lurah. Laki-lakinya dokter, perempuan istrinya disebut bu dokter, kan begitu ya? Laki-lakinya dosen, bu RT, istrinya disebut bu RT. Tapi logika itu nggak mungkin terbalik, ada kebalikannya. Sehingga orang Jawa menyebut swarga nunut neraka katut. Istilah orang Jawa itu, swarga nunut neraka katut. Apapun profesi seorang laki-laki, maka istri akan mengikuti profesi itu, panggilannya itu. Makanya pada waktu Megawati jadi presiden, itu kasihan Taufik Kemas, nggak pernah disebut sebagai Bapak Kepala Negara. Ya kan? Dulu ketika Soeharto jadi presiden, ibu kepala negaranya siapa? Ibu Tien Soeharto. Ketika Habibie jadi kepala negara, ibu kepala negaranya siapa? Ibu Ainun Habibie. Ketika Gus Dur jadi presiden, siapa ibu kepala negaranya? Ibu Sinta Nuriyah. Ketika SBY jadi presiden, Ibu Ani ibu kepala negara. Tapi ketika Megawati jadi presiden, Taufik Kemas nggak pernah disebut Bapak Kepala Negara. Iya ya? Nah, narasi-narasi seperti itu sampai sekarang masih muncul. Laki-lakinya jadi lurah, perempuan dilokalisir dalam sebuah organisasi namanya PKK. Iya kan? Benar nggak? PKK itu biasanya isinya siapa saja? Ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu kan? Iya, Nggak pernah ada laki-laki yang terlibat di PKK ya? enggak. Kita tertawa aneh. Padahal apa singkatan PKK itu? Program Pembinaan Keluarga. Atau Pembinaan Keluarga dan apa itu ya? PKK. Apa singkatan PKK itu, Pak? Pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Nah, dari terminologi itu, apakah pemberdayaan kesejahteraan keluarga itu mencerminkan bahwa itu tugas perempuan saja? Sebenarnya enggak, Pak. Cuma perspektif selama ini tuh selalu perempuan gitu. Lah iya, itu kan common sense kan, kebiasaan yang selama ini dibangun kan. Makanya kalau yang laki-laki lurah, kepala ketua PKK-nya mesti Bu Lurah. Tapi kalau yang perempuannya itu jadi lurah, kenapa ibu ketua PKK-nya bukan suaminya? Mesti orang lain yang ditunjuk. Perspektif kita sampai sekarang masih bias di situ. Kalau laki-lakinya menjadi PNS, perempuan dilokalisir dalam Dharma Wanita. Tapi ketika perempuannya jadi PNS, kenapa suaminya tidak dilokalisir jadi Dharma Pria? Nah, ini kan menarik kalau diteliti kan? Kalau kita menyebut polisi, itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki kan? Sehingga perempuan harus disebut sendiri namanya polwan, polisi wanita. Padahal undang-undang kepolisian itu menyebut nggak ada laki-laki atau perempuan, ya polisi gitu loh. Tapi untuk membedakan maka ada istilah polwan, polisi wanita. Singkatan KTM itu apa ya? Yang kalian pegang sebagai identitas itu loh. Kartu tanda mahasiswa. Nggak ada mahasiswi kan? Enggak. Iya kan? Karena mahasiswa itu yang melingkupi laki-laki maupun
Perempuan. perempuan. Bahasa-bahasa kita yang kemudian membedakan itu, saudara, saudari, mahasiswa, mahasiswi itu loh. Ya kan? Nah, dalam kerangka kebudayaan saja ada bias yang seringkali tidak dipahami. Bahkan terakhir, dalam kerangka kajian ilmiah, hampir semua filsuf kita dari zaman Socrates, Plato, Aristoteles, René Descartes, Marxis, Karl Marx, dan sebagainya, itu adalah filsuf-filsuf yang seringkali menempatkan perempuan secara ambigu. Mereka sangat suka membuat misoginis, pelecehan perempuan melalui perkataan-perkataan, melalui tulisan-tulisannya. Ya kan? Plato misalnya menyebut perempuan itu tidak punya kerja yang lain kecuali reproduksi biologis. Maka perempuan itu tidak boleh perang, tidak boleh diajak perang, nggak boleh disekolahkan, dididik dan sebagainya. Karena karena tugasnya hanya reproduksi keturunan. Makanya seorang raja-raja tiranik pada zaman Yunani kuno itu, setiap dia berkunjung di sebuah tempat selalu punya selir-selir gundik-gundik itu. Yang selir-selir gundik-gundik itu tugasnya reproduksi keturunan orang-orang hebat itu. Ya kan? Sigmund Freud misalnya, tokoh psikologi mengatakan bahwa perempuan itu adalah laki-laki yang dikebiri, kan kurang ajar itu. Ya, laki-laki yang makhluk yang dianggap tidak tidak sehebat laki-laki, sehingga perempuan itu selalu meniru apa yang dilakukan laki-laki. Sehingga kata Sigmund Freud, perempuan itu mengidap sebuah penyakit yang disebut dengan sindrom iri penis itu. Gitu kan? Karena apa yang pun yang dilakukan laki-laki ditiru oleh perempuan. Nah, itu di dalam tiga ranah ini, ketidakadilan sosial itu di gender. Saya itu mau menampilkan pandangan para filsuf yang kurang ajar ketika bicara tentang perempuan itu. Sigmund Freud, René Descartes dalam Cogito ergo sum-nya, Sartre dalam Being and Nothingness-nya, Plato dalam buku Republiknya. Itu sangat kurang ajar kalau bicara tentang perempuan. Nah, tiga latar belakang inilah yang merapat kenapa ketidakadilan perempuan itu terjadi itu loh. Nah, makanya sekarang muncul kesadaran baru bahwa laki-laki perempuan itu setara dan perannya bisa saling ditukar tempatkan ya, sehingga muncullah istilah ini. Coba teman-teman lihat. Coba bedakan seks, gender, dan feminisme. Seks itu prosesnya biologis, gender itu konstruk sosial, feminisme itu gerakan sosial. Fungsinya seksualitas itu reproduksi sosial, gender reproduksi sosial, yang satu reproduksi seksual, yang gender reproduksi seksual, feminisme reproduksi kesadaran. Seksualitas itu sifatnya kodrati, gender non kodrati. Jadi bisa tergantikan. Korah-korah itu laki-laki perempuan bisa melakukan nggak? Bisa kan? Pak. Bahkan memasak itu sekarang, chef itu hampir semuanya sekarang laki-laki sangat menjadi pekerjaan yang menyenangkan bagi laki-laki sekarang chef itu. Sehingga kalau ini namanya bertukar tempat. Itulah yang disebut dengan gender dan feminisme. Nah, begitu teman-teman sekalian. Monggo yang mau memberikan komentar untuk kelompoknya Mbak Alvina. Ini ada pertanyaan dari Tiara ini loh. Oh iya, Pak. Monggo dijawab. Habis ini kita selesai dulu. Nanti kalau ada review panjang di offline, nanti saya mau ngomong panjang lebar.
karena saya harus ke Hotel Santika. Baik, Pak, izin menjawab. Iya. Perkembangan feminisme di Indonesia terbilang lambat jika kita membandingkan antara perkembangan gerakan feminisme di negara-negara barat dan feminisme di Indonesia. Feminisme di negara memang dapat disebut bergerak lambat dan cukup tenang. Di berbagai negara Eropa dan Amerika, kita banyak mendengar berita-berita tentang protes para feminis terhadap negara dan tatanan sosial. Bahkan ada banyak peristiwa-peristiwa besar di sana yang dikaitkan dengan gerakan feminisme. Sementara kaum penganut feminisme di Indonesia tampak lebih tenang, jauh dari protes, apalagi anarkisme. Hal ini dikarenakan karena budaya ketimuran yang sangat melekat di Indonesia, yakni budaya yang menjunjung tinggi adat dan sopan santun. Selain itu, lambat dan tenangnya pergerakan feminisme di Indonesia juga dipengaruhi karena adanya sistem agama. Baik. Apakah telah menjawab? Baik, terima kasih. Sudah, Pak. Ini menarik ini, karena seringkali perempuan juga tidak sadar, akhirnya menempatkan dirinya inferior juga. Kan begitu ya, sehingga merasa bahwa ini memang kodratnya bagi perempuan, sehingga kita harus rela menjadi diperlakukan seperti ini. Bahkan teman-teman bisa lihat di media massa, media televisi, bahwa banyak iklan-iklan yang seringkali sebenarnya sangat misoginis, sangat melecehkan perempuan, tapi perempuan seperti menikmati situasi itu. Coba teman-teman lihat, kalau di media massa, kalau bicara tentang perempuan, apa yang dijual di media massa? Di media televisi. Apa yang selalu muncul? Ayo. Simone de Beauvoir selalu mengatakan perempuan itu selalu seolah yang selalu kalau bicara tentang perempuan tidak hanya bicara soal tubuh, ya kan? Tubuh perempuan, nggak pernah bicara tentang soal intelektualitas itu, nggak pernah bicara tentang soal pikiran, karena ini memang dirawat oleh sejak awal-awal. Rene Descartes mengatakan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Aku itu laki-laki bukan perempuan. Laki-laki berpikir maka laki-laki ada. Perempuan nggak berpikir karena nggak punya rasionalitas. Maka seolah-olah yang bisa diperjualbelikan hanya pesan tubuh. Laki-laki nggak bisa memperjualbelikan tubuh. Sehingga coba teman-teman lihat, ada iklan parfum laki-laki, pemerannya perempuan, ya kan? Pemerannya adalah perempuan. Sorry loh. Nah, perannya perempuan. Ada obat hormoviton, diminum laki-laki, dimanja perempuan, kan begitu ya? Itu namanya seringkali tidak disadari oleh perempuan itu sendiri, sehingga ada banyak perempuan yang akhirnya melemahkan posisi itu. Bahkan beberapa tahun yang lalu di depan pintu gerbangnya UNER itu ada demo mengembalikan perempuan di keluarga lagi itu, karena demoralisasi terjadi karena perempuan terlalu banyak bekerja di ruang publik. Nah, maka pertanyaannya Mbak Tiara tadi ini menjadi pertanyaan yang penting untuk direfleksikan. Terakhir, pertanyaannya Ardita. Setelah itu kita selesaikan lain. Monggo. Saya izin menjawab untuk pertanyaan Ardita. Jawabannya adalah feminisme sebagai ideologi dan gerakan untuk membangun kesetaraan dalam politik, ekonomi, budaya, ruang privat, dan ruang publik tidak pernah menjadi ideologi pembenci. Feminisme mengapresiasi peran masing-masing selama itu tidak saling menindas. Gerakan feminisme pun tidak dengan melemahkan peran laki-laki. Apakah sudah menjawab? Sudah. Terima kasih. Sudah?
Apakah feminis melemahkan laki-laki? Bukan. Bukan melemahkan, memberikan kesadaran laki-laki untuk sadar. Meskipun kadang-kadang laki-laki juga egois. Kalau perempuan terlalu banyak bekerja di sektor publik kan itu saingannya muncul lagi. Kadang-kadang saya lebih suka saingannya antar laki-laki saja, nggak usah dengan antar perempuan, gitu ya Mbak Sela ya. Pada dasarnya semua orang itu egois, termasuk baik laki-laki maupun perempuan atau perempuan. Perempuan yang meneriakkan feminisme itu bekerja di sektor publik, kadang-kadang dia juga punya pembantu rumah tangganya jenis kelaminnya apa? Jenis kelaminnya apa? Pembantu rumah tangganya? Perempuan. Perempuan dan kerjanya apa? Yang di rumah-rumah itu. Nah iya kan, akhirnya kan juga tidak disadari juga itu loh. Saya sibuk, saya jadi aktivis perempuan, rumah saya terbengkalai, maka rumah saya harus dirawat asisten rumah tangga, yang asisten rumah tangga itu perempuan. Kenapa nggak laki-laki yang diangkat? Laki-laki nggak bisa, Pak, ya kan, perspektif laki itu. Gitu ya Mbak Sela ya. Iya Pak. Oke teman-teman, mohon maaf kuliah kita karena saya harus ke Hotel Santika untuk uji sertifikasi jam 8 jadwalnya, sehingga saya mau izin terlambat itu. Semangat teman-teman, kita minggu depan kita masih online, dan mudah-mudahan sebelum UAS ada waktu seminggu berapa kali untuk kita bisa offline untuk sama-sama mereview materi ini. Matur suwun, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam.